Nah, otomatis di sini nanti akan ketemu ya. Nah, di sini nanti akan ketemu seperti ini. Ini sedang mencari. Selamat bagi teman-teman yang saat ini sudah muncul link pengisian DRH dan juga pemberkasan P3K Guru tahun 2023. Salah satu bagian penting yang wajib kita isikan ketika melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan itu adalah pengisian riwayat keluarga. Nah, di sini kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengisi DRH P3K riwayat keluarga jika suami atau istri kita, saudara kita, orang tua, mertua itu statusnya pekerjaan sebagai PNS maupun juga P3K. Tentunya di sini nanti kita wajib untuk memanfaatkan fitur autocomplete ya yang ada di SSC ASN. Bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya untuk melakukan pengisian DRH NIP3K, di sini kita masuk ke akun kita masing-masing melalui sscasnbkn.go.id. Dan selanjutnya di sini kita masukkan nick dan juga passwordnya, kemudian kita klik masuk. Dan sekarang ini sudah muncul yaitu link untuk pengisian daftar riwayat hidup di SSCASN. Kemudian di sini ada dua opsi yaitu ya dan tidak, maka kita pilih ya. Kemudian kita klik di sini ya, melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup. Baiklah sobat-sobatnya, di sini sebenarnya untuk di bagian riwayat keluarga ini kebetulan di bagian riwayat suami atau istri ini saya sudah mengisikan ya secara lengkap, yaitu mulai dari NIK dan sebagainya sudah kita isikan. Namun di sini kita akan mencoba menghapus lagi ya untuk nanti berbagi pengalaman kepada teman-teman yang mungkin masih belum tahu bagaimana caranya, sampai sekarang belum mendapatkan solusi. Baiklah, di sini kita hapus dulu ya untuk di bagian ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini ada dua tombol untuk kita menghapusnya. Nah, sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwasanya nanti setelah teman-teman di sini mengisikan secara lengkap ya, setelah mengisikan secara lengkap, maka di sini akan terbaca di bagian depan untuk riwayat suami atau istrinya. Ini adalah berdasarkan dari nicknya, kemudian di sini NIP dikarenakan adalah seorang PNS atau P3K misalkan, kemudian di sini untuk namanya, kemudian tempat lahirnya, pekerjaan. Nah, pekerjaan ini di sini akan terpilih sebagai pegawai negeri sipil ya. Kemudian di sini instansinya ini di mana, kemudian statusnya ini menikah, kemudian di sini adalah ada akta nikah atau akta cerai yang kita isikan. Inilah karena nggak cerai, ini adalah dimasukkan akta nikahnya ya. Kemudian untuk statusnya di sini adalah tentunya kita bisa memilih ya teman-teman. Nah, ini kemudian di sini berikutnya pada bagian ini tanggal menikahnya ya. Kemudian untuk status hidupnya ini apakah hidup atau sudah meninggal dunia. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan pengisian ulang. Kita kalau ingin menghapus atau mengubahnya ini kita bisa klik sini ya. Ini adalah tombol untuk hapus dan di sini adalah tombol untuk nanti diubah datanya. Oke, di sini kita awali ya untuk mengisi riwayat istri ataupun suaminya yang seorang PNS misalkan, atau mungkin pekerjaan lain yang memiliki nomor induk pegawai. Nah, kita contohkan untuk yang PNS, maka di sini teman-teman untuk mulai mengisikannya ini kita klik di sini ya. Kita klik sini tambah riwayat suami ataupun juga istri. Dan kemudian di sini pada bagian paling atas ini sangat jelas ya. Ini kita masukkan nomor induk kependudukan. Kita masukkan NIK. Nah, ini kita dapatkan dari KTP ataupun juga dari KK ya. Kita masukkan NIK. Kemudian di sini ada keterangan kalau misalkan suami atau istrinya teman-teman ini sudah meninggal atau tidak memiliki nik atau sudah bercerai, yang mana di sini tidak diketahui lagi NIK-nya, maka pada bagian ini teman-teman tidak boleh kosong ya. Nah, supaya kalau misalkan nanti kosong ini nggak bisa disimpan, supaya bisa disimpan apa? Nik ini kalian silahkan tuliskan yaitu angka 0 seperti ini. Jadi yang bidang diisi ini adalah hanya diperkenankan untuk diisi dengan angka ya. Jadi kita isikan angka. Jadi kalau misalkan kita ketikkan huruf strip ini pun ini juga nggak bisa ya. Kita beri strip nggak bisa. Jadi bisanya kalian tulis 0 seperti ini. Nah, 0 ini bukan berarti kalian tulis huruf NOL, bukan, tapi angka 0 ya teman-teman. Ini kalau misalkan kondisinya tidak diketahui nicknya, atau mungkin sudah meninggal atau sudah cerai nggak tahu nicknya lagi misalkan. Nah, kemudian di sini sangat jelas ya untuk NIK ini adalah seperti ini. Kita masukkan nomor induk kependudukan, nomor KK juga sama. Dari sini kita tinggal masukkan saja nomor KK sesuai dengan KK yang ada.
Di sini kita bisa dipersilakan untuk mengosongi jika sudah meninggal atau tidak memiliki nomor KK. Nah, ini bukan berarti dikosongi itu dibiarkan saja, karena kalau dibiarkan nanti kemungkinan menyimpannya sulit ya. Ini kalian bisa tulisi di angka 0 seperti ini. Nah, berikutnya setelah kita mengisikan untuk data nick dan juga kakaknya, oke, di sini kita sudah masukkan nick dan juga kakak. Nah, sekarang teman-teman silakan memilih pekerjaan. Nah, pekerjaannya dikarenakan PNS, nanti kalau PNS itu kan nanti ada langsung muncul secara otomatis ya, kita itu PNS di mana dengan memasukkan nomor induk pegawai. Nah, kita pilih untuk PNS itu adalah di sini kita pilihnya itu kita cari pegawai negeri sipil ya. Coba kita cari dulu di sini pegawai negeri sipil itu yang mana. Oh, ini mungkin yang ada di atas ya. Kalau misalkan pensiunan ya ditulis dengan pensiunan, pelajar mahasiswa, kemudian pembantu rumah tangga atau apa, ada pensiunan PNS juga ada opsinya. Ada inilah pegawai negeri sipil. Kalau misalkan teman-teman ini suami atau istrinya PNS, kalian masukkan pegawai negeri sipil. Dengan demikian nanti akan diminta memasukkan NIP baru ya, memasukkan NIP baru dan juga nama. Kemudian setelah itu kita cari, nanti secara otomatis akan muncul. Oke, sekarang kita masukkan dulu untuk NIP baru dan namanya. Oke, sekarang setelah kita memasukkan NIP baru dan juga namanya, pastikan NIP-nya benar ya, namanya juga benar. Nah, di sini tadi ada yang bertanya, kalau misalkan di sini ketika kita klik cari ASN, ini kok nggak ketemu bagaimana? Kalau nggak ketemu cari ASN ini, silahkan teman-teman di sini untuk NIP-nya ini dipastikan benar ya, jangan sampai ada salah satu huruf pun, satu angka pun, atau jangan sampai NIP itu diberikan jeda ya. Biasanya kan ada juga penulisan itu untuk jedanya ya, misalkan 1978 terus strip atau mungkin di spasi gitu kan. Nah, ini harus angka semuanya, jadi nggak ada tanda baca lain, termasuk juga spasi ya. Jadi NIP baru yang dipinta adalah NIP yang 16 digit. Ini kita tuliskan semuanya, setelah itu tuliskan namanya, setelah itu kalian klik cari ASN. Nah, otomatis di sini nanti akan ketemu ya. Nah, di sini nanti akan ketemu seperti ini. Ini sedang mencari. Kalau misalkan di sini lama untuk mencarinya, maka teman-teman bisa mencicil di sini memasukkan tempat lahirnya dulu. Oke, kita coba masukkan tempat lahir. Dengan kita memasukkan tempat tanggal lahir, maka di sini secara otomatis akan sudah terbaca ya. Nah, sekarang kita sudah terbaca. Ini adalah dengan kita sudah tadi memasukkan NIP baru, kemudian masukkan nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, maka di sini akan tertera yaitu instansi perusahaan kita. Nah, di sini adalah langsung terbaca yaitu di pemerintah kabupaten mana suami atau istrinya itu menjadi PNS gitu ya. Oke, sudah jelas ya. Untuk kendala mencari ASN nggak ketemu, silahkan dicek kembali. Yang pertama, jaringan internetnya, kemudian yang kedua, masukkan NIP baru dengan benar, masukkan namanya. Kemudian kalau masih belum bisa, kalian masukkan tempat lahir, tanggal lahir, nanti akan terbaca di sini. Jadi secara otomatis di sini untuk nama akan tersinkron dan juga perusahaan institusi ini juga tersinkron. Setelah itu teman-teman memasukkan yaitu untuk status perkawinannya. Nah, ini kalau ini kan ada pilihan ya. Kalau misalkan teman-teman suaminya itu masih hidup, berarti sini kalian tulisnya menikah, ya kan? Kalau suaminya PNS itu masih hidup, kalian tulis menikah. Kalau misalkan suami atau istrinya itu sudah meninggal, ini kalian pilih yang janda atau duda. Dengan demikian nanti kalian bisa melanjutkannya ya. Misalkan di sini adalah masih menikah kan. Kemudian setelah itu teman-teman masukkan akta menikah. Akta menikah itu kita dapatkan dari mana? Akta menikah itu silahkan teman-teman buka kembali untuk surat nikahnya. Nah, di sana itu ada nomor nikahnya itu ya. Nah, akta menikah itu yang di situ. Silahkan kalian tulis ya di bagian ini. Dan kemudian setelah di sini kalian memasukkan akta menikahnya, udah jelas kan akta menikah dari surat nikah. Berikutnya teman-teman di sini memasukkan tanggal menikahnya. Tanggal menikahnya itu kapan? Di sini kalian bisa memilih ya teman-teman. Oke, sekarang di sini kita sudah mengisikan ya seluruh datanya. Sekarang kita scroll ke bawah, cari tombol submitnya. Nah, di sini kan ini sudah terbaca, yaitu langsung pegawai negeri sipilnya terbaca. Kemudian namanya ini adalah langsung blur. Kemudian di sini perusahaan instansi juga langsung blur ya. Nah, demikian. Kemudian kita lanjutkan untuk statusnya. Nah, inilah yang membedakan untuk masih hidup atau sudah meninggal dunianya ya. Kalau misalnya hidup, kalian klik di sini. Kalau misalkan meninggal dunia, ini bisa klik di sini. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa klik simpan ya.
Setelah kita pastikan semua datanya sudah benar, maka teman-teman silahkan klik di tombol simpan. Dengan demikian kita akan sudah terbaca berhasil mengisi riwayat suami ataupun istrinya. Inilah untuk nicknya, kemudian NIP, kemudian nama, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian pekerjaan, institusi, dan lain sebagainya. Ini untuk statusnya. Oke, demikian, semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.